Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu komunikasi proyek pengelolaan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, pentingnya manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi sangat penting dalam sebuah organisasi atau proyek, karena berperan sebagai penghubung utama antar setiap individu, tim, dan pemangku kepentingan. Komunikasi yang terkelola dengan baik memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan, peran, serta proses kerja. Tanpa manajemen komunikasi yang baik, informasi dapat disalahpahami, keputusan menjadi tidak tepat, dan kinerja tim bisa menurun. Lalu kita akan membahas tentang proses manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi itu intinya adalah memastikan semua pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan sesuai dengan waktunya. Ini meliputi yang pertama merencanakan komunikasi untuk menentukan siapa dan butuh informasi apa. Lalu yang kedua untuk mengelola komunikasi, untuk membuat, mendistribusikan, dan menyimpan semua informasi proyek. Lalu yang ketiga ada memantau komunikasi, untuk memastikan kebutuhan komunikasi stakeholder sudah terpenuhi. Lalu kemudian ada kunci komunikasi yang baik dan saluran komunikasi. Agar komunikasi berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang harus diingat, yaitu fokus pada kebutuhan stakeholder, gunakan cara formal dan informal sesuai konteks, lalu sampaikan informasi sesuai dengan waktunya. Terkait saluran komunikasi, semakin banyak anggota tim, semakin kompleks komunikasinya. Adapun rumus yang dapat digunakan adalah N dikurang 1 dibagi 2, karena itu membatasi ukuran tim bisa menjadi manfaat agar komunikasi lebih efisien. Selamat siang semuanya, saya akan presentasikan punya saya tentang rencana manajemen komunikasi dan pengelolaan komunikasi. Rencana manajemen komunikasi, rencana ini dibuat di awal proyek untuk memastikan komunikasi berjalan struktur dan sesuai dengan kebutuhan. Poin pertama, persyaratan stakeholder. Menjelaskan kebutuhan informasi tiap stakeholder, pihak yang terlibat dalam proyek. Contohnya, manajer butuh laporan mingguan, klien butuh update bulanan. Poin kedua, jenis informasi dan format. Menentukan jenis informasi apa yang harus disampaikan dalam bentuk apa. Contohnya, laporan progres dan notul rapat. Poin ketiga, frekuensi komunikasi. Menentukan seberapa sering komunikasi dilakukan. Contohnya, rapat tim 1 minggu, laporan status proyek setiap minggunya. Poin keempat, prosedur eskalasi dan revisi. Menjelaskan langkah yang harus ditempuh jika ada masalah serta memperbaiki rencana komunikasi jika diperlukan. Contohnya, jika ada risiko tinggi dan laporan ke manajer proyek dalam 24 jam. Yang kedua, mengolah komunikasi. Kegiatan ini dilakukan selama proyek berlangsung untuk menjalankan komunikasi sesuai rencana. Poin pertama, pembuatan distribusi komunikasi, membuat, mengirim, dan membagikan informasi kepada pihak terkait. Contohnya, membuat laporan harian, mengirimkan update, proses, dan mengadakan rapat. Poin kedua, menggunakan teknologi. Menggunakan alat bantu komunikasi untuk mempermudah distribusi informasi, contohnya email, WhatsApp, Zoom, atau Google Drive. Poin ketiga, melaporkan kinerja proyek. Mengumpulkan data dan menyampaikan perkembangan proyek pada stakeholder, contohnya laporan, biaya, waktu, masalah, risiko, dan pencapaian target. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan. Ini dalam slide 7, ini ada menjelaskan metode komunikasi dan juga media komunikasi. Dua yang ini, di mana yang metode komunikasi ada yang interaktif, di mana ini yang bisa dibilang kalau dalam modern itu adalah kayak virtual meeting atau juga video call kayak gitu. Rapat telepon, video call, setelah itu juga virtual meeting juga yang digunakan oleh Zoom, Google Meet, dan juga berbagai aplikasi virtual meeting lainnya. Ini digunakan yang interaktif sangat digunakan sekali karena juga ini bisa karena ini bisa langsung menjabarkan komitmen, bisa menjabarkan langsung ide-ide
dan juga bisa dibilang mengkomunikasikan secara efektif antara organisasi yang ada di sini. Dengan ini juga, virtual meeting juga ini bisa menjadi komitmen dan konsensus yang efektif untuk di dalam pekerjaan organisasi. Selain itu juga ada push communication yang juga termasuk ini yang bisa dibilang sebagai chatting atau messaging kayak gitu. Email, laporan, itu juga message yang bisa dilakukan dengan email, WhatsApp, dan lain-lain juga. Ini digunakan karena juga bisa menyampaikan informasi secara sederhana, namun memiliki kelemahan yaitu tidak memiliki interaksi yang seperti yang kayak di metode komunikasi interaktif. Yang terakhir juga ada metode komunikasi pool, yaitu kalau di dalam bahasa kita itu bisa kayak blog, wiki, atau web kayak gitu. Ini bisa juga termasuk adalah repository suatu organisasi atau juga wiki dari suatu organisasi, yang dimana organisasi ini bisa mengumpulkan semua pengetahuan dan juga menjadi kayak media untuk push communication ini. Ini berguna juga agar organisasi mudah mendokumentasikan apa yang mereka miliki, juga pengetahuan dan informasi yang mereka ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari slide saya, yaitu adalah laporan kinerja. Bagian ini justrunya menjelaskan bagaimana sebuah proyek memonitor dan menyampaikan perkembangan suatu pekerjaan. Terdapat di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah laporan progres. Laporan progres adalah laporan yang berisi perkembangan terbaru dari pekerjaan suatu proyek. Laporan progres ini isinya update sejauh mana pekerjaan sudah dikerjakan. Misalnya, dari total yang ditarget itu adalah 100%, kita sudah menyelesaikan 40%. Laporan ini juga membantu memastikan semua tim memahami perkembangan terkini. Dan poin yang kedua adalah laporan status. Laporan status berfokus pada kondisi proyek dalam periode tertentu. Kalau laporan status itu lebih ke kondisi proyek saat ini. Apakah ada suatu masalah dalam proyek? Apakah semua sesuai jadwal? Bagian ini juga tentu sama pentingnya untuk mengetahui apakah proyek harus melakukan sesuatu penyesuaian. Dan untuk yang poin terakhir adalah poin ketiga, yaitu perakiraan dan forecasting. Forecasting atau perakiraan adalah perkiraan hasil proyek ke depannya berdasarkan kondisi saat ini. Forecasting ini mampu membantu memprediksi apakah proyek bisa selesai tepat waktu dan sesuai anggaran yang sudah ditetapkan. Jadi, kita bisa tahu risiko lebih awal dan mengambil tindakan sebelum risiko itu benar-benar terjadi ataupun sebelum terlambat untuk menganukan risikonya. Dan untuk yang kedua di sini adalah meningkatkan komunikasi proyek. Bagian ini menjelaskan cara-cara untuk meningkatkan komunikasi dalam sebuah proyek agar kerja tim lebih efektif. Poin yang pertama adalah pengembangan soft skill. Poin ini juga penting karena komunikasi itu tidak hanya soal alat, tapi juga termasuk dalam kemampuan orangnya. Soft skill seperti kemampuan menyampaikan pendapat, mendengarkan, dan bekerja sama sangat penting. Kalau komunikasi antar anggota tim sangat baik, masalah akan lebih cepat diselesaikan. Yang B adalah rapat efektif. Rapat bisa memakan waktu, jadi perlu dibuat seefisien mungkin. Rapat yang efektif itu yang jelas tujuannya, pesertanya sesuai, dan waktunya tidak bertele-tele, sehingga tidak membuang waktu dalam mengembangkan suatu proyek. Dengan begitu, keputusan bisa cepat dibuat. Yang poin C adalah penggunaan email dan IM yang benar. Di sini, IM maksudnya adalah instant messaging, seperti WhatsApp, Telegram, ataupun Teams. Email dan pesan instan harus digunakan dengan cara yang tepat. Misalnya, email untuk dokumen formal,
Sementara IM untuk komunikasi cepat, penggunaan yang benar, dan mencegah miskomunikasi. Dan yang poin terakhir adalah papan Kanban dan alat kolaborasi. Ini alat untuk membantu manajemen tugas. Papan Kanban seperti Trello atau Jira membantu kita melihat tugas apa yang masih penting, apa yang masih pending maksudnya, sedang dikerjakan dan sudah selesai. Dengan alat kolaborasi, semua anggota tim bisa memantau pekerjaan secara real time. Jadi, intinya itu pelaporan kinerja memastikan suatu proyek bisa dipantau dengan jelas. Sedangkan peningkatan komunikasi membantu tim bekerja lebih efektif. Dua hal ini saling mendukung agar proyek bisa berjalan dengan lancar. Ya, dan ini adalah kesimpulannya. Jadi, sebagai kesimpulan, manajemen komunikasi itu adalah salah satu faktor paling penting dalam keberhasilan sebuah proyek. Dengan komunikasi yang baik, semua pihak yang terlibat bisa menerima informasi yang tepat, jelas, dan pada waktu yang pas. Ini sangat membantu mencegah terjadinya miskomunikasi, menyamakan ekspektasi, dan mempercepat pengambilan suatu keputusan. Komunikasi yang baik juga berperan besar dalam membangun hubungan kerja yang positif di dalam tim, terutama pada proyek TI yang biasanya kompleks dan sering mengalami perubahan. Di kondisi seperti itu, kemampuan komunikasi baik teknis maupun interpersonal menjadi sangat penting untuk menjaga koordinasi, mengelola perubahan, dan memastikan setiap anggota tim memahami tugas dan tanggung jawabnya. Dengan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian komunikasi yang baik, risiko kesalahan dalam proyek bisa diminimalkan. Akhirnya, peluang keberhasilan proyek secara keseluruhan akan meningkat.